حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apa saja yang ada di dunia ini adalah ujian. Kesusahan ujian, kemudahan juga ujian, sakit ujian, sehat juga ujian. Siapa yang lulus dalam ujian itu, dia ini orang yang istiqomah di dalam agama. Entah sulit, entah mudah, entah kaya, entah miskin, ini ujian semua. Kalau mudah itu ujian, syukur apa tidak. Kalau susah itu ujian, sabar atau tidak. Nah, semua ujian muliakan Allah. Siapa yang lulus ujian, yang tetap istiqomah, susah mudah tetap istiqomah di dalam agama Allah, itulah orang yang sukses. Orang yang merasa sukses dengan dunia, merasa sukses dengan harta, merasa sukses dengan jabatan, itu orang bodoh. Bodoh itu. Saya sudah sukses jadi Presiden Republik Indonesia. Oh, bodoh kamu. Kok bodoh bagaimana? Saya ini presiden resmi ya. Ya bodoh kamu. Presiden itu ujian, bukan kesuksesan. Karena kamu jadi presiden cuma 5 tahun, setelah itu pensiun. Kesuksesan itu kalau kamu masuk surga, itu kesuksesan. Jalannya masuk surga, kalau kamu jadi presiden tetap istiqomah dalam agama. Saya sakit, berobat, alhamdulillah sukses dioperasi, operasi sukses. Sekarang sudah sehat. Nah, sehat itu bukan sukses, sehat itu ujian. Setelah sehat itu amal agama atau tidak? Kalau amal agama ya sukses, kalau tidak ya gagal. Sakit amal agama itu sukses, melarat amal agama itu sukses, kaya tidak amal agama itulah kegagalan. Kalau ada orang kaya, sehat, mempesona, jadi raja, tapi dia ini berjalan menuju neraka, sukses apa gagal? Gagal itu. Kalau dia merasa sukses karena saking bodohnya aja. Ada orang melarat, mengkis-mengkis, sakit-sakitan, tapi dicalonkan untuk jadi raja di surga. Sukses apa gagal? Sukses. Ini harus dihafalkan betul ini. Sukses itu apa? Namanya beruntung itu apa? Itu harus jelas ini. Kebanyakan manusia itu tidak paham. Beruntung kalau dapat duit, beruntung kalau dapat jabatan, beruntung kalau sehat. Enggak. Beruntung itu kalau istiqomah dalam agama itu beruntung. Karena apa? Kalau istiqomah dalam agama masuk surga. Kalau tidak neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, masuk dalam surga, sungguh telah berhasil, telah sukses. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Kehidupan dunia menipu. Tapi yang ditipu itu manut saja ditipu itu. Kehidupan dunia ini menipu. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau saya ditanya siapa orang yang paling cerdas, maka saya akan menjawab orang yang paling tidak mau dengan dunia ini. Kan dunia ini menipu. Lalu ditipu kok mau, ya goblok berarti. Yang tidak bisa ditipu itulah pinter. Maka orang yang paling tidak mau dengan dunia inilah orang pinter. Kata beliau semalakan. Jadi orang pinter itu bukan orang yang punya S3, S2. Bukan. Yang profesor, yang doktor, tidak. Itu kan menurut orang sekolahan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau nggak mau dunia itu pinter. Selagi mikir dunia, goblok. Kalau yang dipikir akhirat, baru pinter. Dunia dipikir-pikir-pikir, setelah dipikir tinggalkan semua. Goblok itu. Orang yang pandai itu orang yang siang dan malam mikirkan akhirat. Mikirkan akhirat itu bagaimana?
istiqomah dalam agama, itulah namanya mikirkan akhirat. Insyaallah mulai kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajul min aina asaba al-mal min halalin aw min haram." Pada zaman itu orang tidak lagi peduli harta saya ini saya dapatkan dari jalan yang halal atau saya dapatkan dari jalan yang haram, tidak peduli. Yang penting mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang penting bisa makan, hingga mereka mengatakan zaman ini yang haram saja sulit, bagaimana yang halal. Inilah zaman yang kita hadapi sekarang. Padahal kalau ada sesuap nasi masuk di perut kita, sedangkan nasi itu adalah haram atau didapatkan dari perkara haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Seluruh daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka jahanam lebih pantas untuk melahapnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang mana Al-Imam As-Sanusi beliau mengatakan rama fiha bi amwaji ingkaril haq wa bughdi ahli. Pada zaman itu perkara hak itu diingkari, perkara hak itu ditolak sementah-mentahnya, perkara hak itu dipojokkan dan ditanamkan di zaman itu. Bagaimana mereka bisa benci dengan ulama, bagaimana mereka itu benci dengan ahli-ahli membawa perkara hak itu, sehingga orang yang mengamalkan agama tampak asing, sehingga orang yang mengamalkan agama tampak malu, saking dipojokkan. Berbalik sebaliknya, tazyinul batil bizukhrufil ghar, kebatilan dibungkus dengan begitu indah, dibungkus dengan bungkus yang begitu menarik, dimudahkan semudah-mudahnya, sehingga umur berapapun, siapapun dia ingin melakukan kemaksiatan dimanapun sekarang bisa. Inilah zaman yang kita hadapi saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya jalan untuk menghadapi ujian dari berbagai arah ini hanya satu, yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan pencipta zaman semua ini. Jangan sampai kita putus asa. Sekarang makanya zaman sekarang itu zaman semakin berat. Kalau diri kita itu enggak ilmunya kuat, wiridnya kuat, itu kayak sering bilang sama saya itu. Kalau naik motor tuh kayak sering cerita itu. Zaman saya itu sudah berat, Mas. Tapi enggak kayak zaman kamu. Zaman saya itu berat, ini sudah berat sekali ini. Dakwah begitu sulitnya, saya mengawali dakwah di Magetan, mengawali dakwah di mana berat. Tapi enggak seperti zaman kamu. Zaman kamu nanti zaman puncaknya fitnah. Ketika itu kamu kok mengikuti zaman, mengikuti kemodernan, tidak mengikuti gaya orang-orang soleh sebelum kamu, akan termakan dengan zaman itu. عليك من